Bayangkan memulai balapan dari barisan belakang, di tengah tekanan ribuan penonton tuan rumah, lalu harus menembus kumpulan pembalap terbaik dunia. Bagi banyak rider, itu seperti memulai perang dengan amunisi terbatas, hampir mustahil. Tapi, tidak bagi Veda Ega Pratama. Di Jerez, ia tidak hanya membalap, ia menciptakan comeback yang membuat suasana pedok berubah total, dan komentator Spanyol sampai meninggikan suara karena tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Balapan Moto3 GP Spanyol 2026 dimulai dengan satu kenyataan pahit. Veda harus start dari posisi ke-17. Posisi yang bagi sebagian besar pembalap adalah tanda bahwa peluang besar sudah menipis. Namun bagi Veda, itu justru menjadi titik awal kebangkitan. Begitu lampu start padam, niatnya langsung terlihat jelas. Sejak ikungan pertama, Veda tampil agresif, tapi bukan agresif yang sembrono. Semua manuvernya terasa penuh perhitungan, presisi, dan sangat tenang. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan kapan harus mengambil resiko. Satu persatu pembalap mulai dilewatinya. 3 rider Spanyol langsung disalip dalam waktu singkat. Penonton tuan rumah yang awalnya berisik perlahan terdiam. Komentator mulai menaikkan nada suara mereka. Mereka sadar, ini bukan sekadar overtake biasa. Ini adalah pernyataan. Veda datang bukan untuk bertahan, ia datang untuk menyerang. Namun tantangan sebenarnya masih ada di depan. Salah satu nama besar yang harus dihadapu adalah Brian Uriarte dari kubu KTM. Pembalap tuan rumah yang mendapat dukungan penuh publik Jerez itu menjadi salah satu lawan paling sulit. Tetapi sekali lagi, Veda tidak gentar. Dengan keberanian luar biasa, ia melihat celah sempit yang bahkan tidak semua pembalap berani ambil. Dalam sepersekian detik, ia masuk, menyalip dengan presisi, lalu meninggalkan Uriarte di belakang. Momen itu langsung membuat pedok bergemuruh. Di ruang komentator, atmosfer berubah drastis. Para komentator Spanyol tidak bisa menyembunyikan emosi mereka. Nada bicara mereka meninggi karena yang mereka lihat bukan sekadar rookie biasa, melainkan seorang petarung dengan insting balap yang sangat langka. Di sisi lain lintasan, cerita berbeda justru dialami Hakim Danis. Start dari posisi ke-8, pembalap asal Malaysia itu justru kesulitan menjaga ritme. Alih-alih maju ke depan, ia perlahan kehilangan posisi. Satu persatu rival melewatinya, hingga akhirnya ia harus puas finish di posisi ke-13. Penurunan itu menjadi kontras yang sangat jelas dibanding apa yang dilakukan Veda. Apalagi sebelumnya, Denny sempat menunjukkan kepercayaan diri tinggi dan berbicara soal persaingan di barisan depan. Namun, lintasan tidak pernah bisa dibohongi. Di race, semua jawaban selalu muncul tanpa perlu banyak kata. Sementara itu, Veda terus melaju. Ia menjaga konsistensi, mengontrol emosi, dan memaksimalkan setiap peluang yang muncul. Tidak ada kepanikan, tidak ada keputusan gegabah. Ia seperti pembalap yang sudah bertahun-tahun hidup di level ini. Lap demi lap berlalu, dan namanya terus naik di papan posisi. Hingga akhirnya garis finish terlewati. Posisi ke-6. Dari start ke-17 ke-6 besar. Sebuah lompatan luar biasa yang tidak bisa dianggap biasa. Itu bukan sekedar hasil bagus, itu adalah pesan. Para analis balap Eropa langsung mulai membicarakan satu nama, Veda Ega Pratama. Mereka menyebutnya sebagai salah satu calon bintang masa depan dari Asia. Bukan tanpa alasan, karena yang mereka lihat hari itu adalah kombinasi lengkap antara kecepatan, keberanian, mental kuat, dan kecerdasan membaca balapan. Manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, juga tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia mengaku terkejut melihat bagaimana Veda mampu membalikan situasi dari posisi start yang sangat sulit menjadi hasil yang begitu meyakinkan. Namun jika mundur 1 hari sebelumnya, hasil luar biasa ini sebenarnya lahir dari rasa sakit. Pada sesi kualifikasi Moto3 Jerez 2026, Veda mengalami momen yang sangat mengecewakan. Saat sedang mencoba time attack terakhir, ia mengalami crash di saat paling krusial. Insiden itu menghancurkan peluangnya untuk start dari posisi depan dan memaksanya memulai race dari urutan ke-17. Jauh dari ideal, jauh dari harapan. Disitulah mental seorang pembalap benar-benar diuji. Dan Veda tidak memilih untuk larut dalam kekecewaan. Ia tidak meratapi nasib, ia memilih bangkit. Ia mengubah rasa kecewa menjadi bahan bakar. Ia mengubah kegagalan menjadi motivasi. Ia menjadikan crash itu bukan akhir cerita, tetapi awal dari pembalasan. Dan hari ini, semuanya terbayar lunas. Finish di 6 besar bukan hanya soal poin klasemen, ini adalah penebusan. Penebusan dari kesalahan, penebusan dari rasa sakit, dan bukti bahwa petarung sejati tidak diukur dari seberapa keras ia jatuh, tetapi dari seberapa kuat ia bangkit kembali. Yang menarik, di balik semua pencapaian itu, Veda tetap tenang, tetap rendah hati. Ia mengaku bersyukur atas hasil yang diraih. Meski belum naik podium, ia sadar perjalanan masih panjang dan perjuangan belum selesai. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada kesombongan, hanya fokus untuk terus berkembang. Kini, satu pertanyaan mulai muncul. Jika dari posisi ke-17 saja ia bisa finish di 6 besar,
Apa yang akan terjadi jika suatu hari ia start dari barisan depan? Apakah podium hanya tinggal menunggu waktu? Atau justru ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Di Ceres, Veda Ega Pratama tidak hanya menunjukkan kecepatan, ia menunjukkan mental juara. Dan kadang, itulah yang paling sulit ditemukan di dunia balap.